Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang babat pasal, yaitu masih kisah Ki Dukuh Titi Gantung yang menyelenggarakan upacara Maligi Rari yang mengakibatkan malapetaka. Saya akan bacakan. Pada suatu hari, Ki Dukuh Titi Gantung menyelenggarakan upacara yagna Maligi Rari dengan mengundang orang-orang di sekitarnya, termasuk Anglurah Perian, I Gusti Ngurah Ayunan alias I Gusti Ngurah Pacuk. Namun pada hari itu I Gusti Ngurah Ayunan lupa menghadiri undangan. Esok harinya ia pergi berburu ke dalam hutan Titi Gantung di sekitar pedukuhan Ki Dukuh Titi Gantung. Namun sampai siang hari ia belum memperoleh binatang buruan. Tiba-tiba turun hujan sangat deras disertai angin kencang. Sebab itu I Gusti Ngurah Ayunan bersama pengiringnya mencari tempat berteduh. Akhirnya sampailah beliau di pasramannya Ki Dukuh Titi Gantung. Kedatangan I Gusti Ngurah Ayunan mengejutkan Ki Dukuh Titi Gantung karena mengira bahwa kedatangan I Gusti Ngurah Ayunan adalah untuk memenuhi undangannya kemarin. Ki Dukuh Titi Gantung menjelaskan bahwa upacaranya sudah lewat kemarin. I Gusti Ngurah Ayunan minta maaf yang sebesar-besarnya karena lupa mengenai undangan Ki Dukuh. Dan kedatangannya sekarang adalah dalam rangka berburu. I Gusti Ngurah Ayunan bersama pengiringnya dijamu makan dan minum secukupnya. Semua jamuan itu adalah sukle atau barang baru, bukan paridan atau surudan atau lungsuran atau barang bekas dari upacara kemarin. Ki Dukuh memandang tidak wajar menjamu orang dengan surudan atau paridan, barang bekas, apalagi menjamu seorang anggora. Sesudah selesai makan dan minum, hari itu pun sudah sore. I Gusti Ngurah Ayunan kemudian minta permisi kepada Ki Dukuh Titi Gantung dengan disertai oleh ucapan terima kasih atas suguhan yang diberikan. Sampai di puringnya di Perian, I Gusti Ngurah Ayunan dipersilahkan makan malam oleh istrinya bernama Ni Gusti Luh Pacakan. Namun I Gusti Ngurah Ayunan menjawab masih kenyang karena baru saja dijamu oleh Ki Dukuh Titi Gantung. Mendengar jawaban itu, Ni Gusti Luh Pacakan menjadi sangat marah. Marah bukan karena suguhannya ditampik, melainkan lantaran Ki Dukuh Titi Gantung dipastikan menyuguhkan lungsuran upacara yang kemarin. Meskipun sudah dibantah dan dijelaskan bahwa suguhan Ki Dukuh bukan lungsuran, namun Ni Gusti Luh Pacakan tetap tidak percaya. Ni Gusti Luh Pacakan tetap menuduh Ki Dukuh Titi Gantung telah mencemarkan nama baiknya. Lalu ia menuntut kepada I Gusti Ngurah Ayunan agar Ki Dukuh Titi Gantung dibunuh. Upacara Ni Gusti Luh ucapan Ni Gusti Luh Pacakan begitu meyakinkan sehingga I Gusti Ngurah Ayunan terpengaruh juga oleh hasutan istrinya. Ia lalu memerintahkan rakyatnya mendatangi Ki Dukuh Titi Gantung untuk membunuhnya. Rombongan rakyat Perian segera menyerbu pedukuhan Titi Gantung. Tanpa permisi, rakyat Perian langsung masuk ke pedukuhan, lalu mengeroyok Ki Dukuh Titi Gantung yang waktu itu bersama anak istrinya. Ki Dukuh yang malang itu pun menemui ajal bersama istri dan anak tanpa sempat mengadakan perlawanan.
Jenazahnya dibiarkan begitu saja tanpa dikuburkan. Siapakah orang yang berbaik hati mengurus jenazah mereka? Saya kasih jawabannya. Ki Dukuh di Tigantung mempunyai seorang teman yang sangat akrab bernama Arya Ungasan alias Kiai Lanang Ungasan. Ia seorang pedagang nira atau tua. Ia sering datang ke Pedukuhan. Ketika terjadi pembunuhan itu, Arya Ungasan merasa ada firasat buruk terhadap nasib yang menimpa Ki Dukuh. Karena firasat buruk itu, ia segera berangkat menuju ke Pedukuhan. Sampai di Pedukuhan, suasana sangat sepi, tidak seperti biasanya. Sesudah beberapa kali dipanggil-panggil, Ki Dukuh atau anak istrinya tidak ada yang menyahut. Setelah ia berkeliling, tiba-tiba dijumpai Ki Dukuh di Tigantung bersama anak istrinya tergeletak tidak bernyawa. Melihat keadaan ini, Arya Ungasan menjadi sangat sedih, lalu menangis terseduh-seduh disertai umpatan, siapa gerangan telah sampai hati membunuh mereka. Sepengetahuan Arya Ungasan, Ki Dukuh bersama anak istrinya adalah orang-orang baik, tidak mempunyai musuh. Selanjutnya, jenazah mereka dikuburkan di Pedukuhan dengan upacara sebagaimana mestinya. Arya Ungasan tidak segera pergi meninggalkan Pedukuhan. Ia masih tetap di Pedukuhan sampai tutup katlun atau sampai 3 hari. Pada malam pertama, Ki Arya Ungasan melihat ada sinar di atas kuburan Ki Dukuh. Tempat itu didekati dan sinar tersebut hilang. Di sana Ki Arya Ungasan mendengar suara sayup-sayup seperti suara milik Ki Dukuh di Tigantung. Arwah beliau menyatakan terima kasih kepada Ki Arya Ungasan yang telah berbaik hati menguburkan jenazahnya. Sebagai imbalannya, Arya Ungasan diberikan sebilah kelewang samurai berwarna hitam. Setelah suara itu menghilang, di atas pemakaman Ki Dukuh didapati sebilah kelewang warna hitam. Kelewang itu segera diambil oleh Arya Ungasan. Setelah 3 hari, Arya Ungasan di sana, lalu ia meninggalkan Pedukuhan dan kelewang itu dimasukkan ke dalam bambu pikulan nira dagangannya. Sampai di sebuah pasar, orang-orang di pasar tersebut merasa ngeri dan takut melihat kedatangan Arya Ungasan. Mereka melarikan diri dengan meninggalkan barang dagangannya. Akhirnya kelewang anugerah Ki Dukuh di Tigantung diambil oleh Gusti Ngurah Pacung. Kelewang itu disimpan di tempat terhormat dan suci, yakni di pamerajannya di Perian oleh Gusti Ngurah Pacung. Arya Ungasan diberi menguasai suatu daerah hutan yang kemudian sesudah menjadi desa diberi nama Marge. Di sanalah selanjutnya Arya Ungasan juga diberikan pakaian kebesaran selengkapnya dan seorang istri bernama Niwayan Jepun, anak dari Pasek Balangan. Sedang Niwayan Jepun adalah istri muda dari Ki Gusti Ngurah Pacung yang sudah hamil. Kemudian melahirkan seorang anak bernama Ide Arye sebagai leluhur Ki Gusti Balangan di desa Marga. Adapun Ki Dukuh di Tigantung masih mempunyai 6 orang anak yang hidup masing-masing, yaitu 1 bernama Gurun di Pasek Sadri, sesudah di Dewi Jati bergelar Ki Dukuh Sampage. Nah, yang pertama bernama Gurun di Pasek Sadri, sudah di Jati bernama Ki Dukuh Sampage. Gurun di Pasek Sadri sama dengan Ki Dukuh Sampage. Ya. Yang kedua bernama Made Gurun Sadri, sesudah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Mengwi. Sesudah itu beliau bertempat tinggal di desa Paguyangan, kemudian bergelar Ki Dukuh Tek-Tek. Ya. Jadi Made Gurun Sadri ini setelah di Dwi Jati bernama Ki Dukuh Mengwi, kemudian pindah ya ke desa Paguyangan, dan di desa Paguyangan dikasih gelar Ki Dukuh Tek-Tek.
dan tempat tinggalnya disebut Banjar Tektek, bergabung dengan Ki Dukuh Tektek yang tadinya bernama Wayan Tektek. Inilah yang kemudian menurunkan mereka yang menyebut diri Dukuh Tektek. Putranya yang ketiga bernama Nyoman Gurun Sadri. Setelah Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Bukit Salung. Yang nomor 4 bernama Pasek Gede Tengah. Dan setelah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Kalang Anyar di Desa Sudimare. Yang kelima bernama Pasek Made Tengah. Dan setelah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Sesetan serta tinggal di Desa Sesetan. Lalu yang bungsu bernama Pasek Ipah dan sesudah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Sangkan Gunung di Banjar Ipah, Desa Sangkan Gunung. Nah, itu jadi itulah keturunan Ki Dukuh Titi Gantung. Ya, nah, jadi selanjutnya saya akan membacakan keturunan dari Ki Dukuh Sampage yang nama aslinya Gurun di Pasek Sading. Terima kasih.